Halo, gua Damar. Dari kemarin gue udah ngupload video yang serius-serius ya. Soalnya gue butuh referensi banyak banget biar gue nggak asalan-asalan ngomong. Maka di kesempatan kali ini gue akan bahas hal yang serasi nih dengan hobi gue, yaitu ngupas referensi-referensi di anime, film, dan game. Gue sukanya ngupas referensi-referensi science fiction dan filosofinya. Tetapi di anime yang akan kita bahas ini, gue nggak menemukan hal itu. Melainkan gue menemukannya politik, sejarah, dan ekonominya. Judul anime itu adalah How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Yap, animenya kurang populer. Atau kalian ada yang tahu, di anime ini memang secara gamblang ngomongin hal politik, ekonomi, dan sejarah di dunia nyata gitu. Walaupun season 1 anime ini sudah tamat 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, tapi menarik untuk kita bahas referensi-referensi politik, ekonomi, dan sejarahnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan referensi-referensinya, gue bakal nyeritain anime ini tuh kayak apa. Mengisahkan seorang laki-laki bernama Soma Kazuya yang merupakan mahasiswa biasa dan melakukan kegiatan seperti mahasiswa biasanya. Tetapi saat dia di perpustakaan, dia ditarik oleh sebuah lingkaran, yang dimana lingkarannya ini membawa dia ke dunia lain. Yap, ini anime isekai. Dia dipanggil oleh penyihir-penyihir kerajaan yang disuruh oleh rajanya, yang dimana rajanya ini membutuhkan seorang hero atau pahlawan. Kalau di anime lain, pahlawan itu dipanggil untuk ngalahin Raja Iblis atau Mao, di anime ini malah disuruh nanganin ekonomi dan politiknya, yang dimana kerajaan yang memanggil dia itu sedang mengalami krisis pangan. Nah, di saat Soma, raja dan perdana menterinya ini sedang berdiskusi untuk menangani tentang krisis pangan dan ekonomi kerajaannya itu, sang raja terkagum-kagum dengan pemikirannya si Soma, yang akhirnya membuat si rajanya ini menyerahkan tahtanya kepada orang asing ini alias si Soma. Waga Elfrieden王国第13代国王アルベルト・エルフリーデンは今をもって退位し王位を召されし勇者相馬和也に譲る。 Oke, gue ceritain sampai di sini dulu. Kalau kelebihan nanti malah jadi spoiler. So, untuk detailnya kalian nonton aja di iQIYI atau B-Station. Anime ini punya 13 episode di season ini. Tenang kok, ada subtitle bahasa Indonesianya. Jadi bagi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa nonton anime ini dengan subtitle Indonesia. Dan season 2-nya nanti bulan besok, Januari tahun 2022. Sebelumnya gue bakal kenalin latar animenya ini kayak gimana. Jadi anime ini berlatarkan pada awal abad ke-16, dimana feodalisme masih sangat marak-maraknya sebelum terjadinya revolusi Prancis kalau nggak salah. Oh iya, untuk inget-inget gue bakal spoiler di video ini. So bagi kalian yang belum nonton dulu sampai tamat, terus balik ke sini, atau enggak kalian skip ke waktu ini nih, biar nggak kena spoiler. Nah, pada saat Soma baru diangkat menjadi raja, keadaan dalam kerajaan waktu itu sedang dalam krisis. Nah, waktu dia baru menjabat, dia langsung membuat kebijakan untuk mengumpulkan dana untuk bisa memulai bangkitan dari krisis tersebut dengan cara menjual properti negara yang nggak guna dan juga mengeruk anggaran untuk bisa menambah dana sekaligus untuk memberantas korupsi juga. Gila. Ini orang beranian ya. Dia melakukan itu demi tidak terjadi sebuah revolusi oleh rakyatnya dan dikudeta oleh antara rakyatnya atau enggak elit bangsawan. 食料問題と難民問題を解決しない限り国民の支持を失い続ける。そうなれば他国がちょっと煽るだけで暴動が起きる。脆弱な国の出来上がりだ。そんな、国民だってこの国のことを愛しているはずよ。反乱なんて。それは理想論だよ。結局お腹が空いていたら道徳も愛国心もないんだよ。 Lu tau nggak, Pak? Apa yang bakal terjadi dengan negara atau negara itu apabila dipimpin oleh orang yang modern? Yap, negara atau kerajaan itu bakal direformasi. Nah, Soma mencoba untuk mereformasi kerajaan itu yang tadinya cenderung feodal menjadi lebih berdemokrasi. Soma mencoba hal itu dengan merekrut
rakyatnya sendiri yang memiliki kompeten dan skill untuk ikut menangani krisis ini, ya khususnya krisis pangan ini Pak. Bahkan di episode 5 Perdana Menterinya itu diganti oleh rakyat biasa Pak. Ya wajar karena orang ini adalah orang tercerdas di kerajaan itu Pak. Ini kalau di dunia nyata bakal memperkeruh suasana, khususnya di kalangan bangsawan. Tapi ya kalau masih gunain sistem feodal ini, krisis pangan gak bakal berakhir Pak, karena bakal tersentralisasi dengan kalangan bangsawan atau kalangan kesatria yang dimana ya you know lah bakal cenderung korup dan boros. Jadi ini merupakan langkah berani dari seorang Soma yang ingin mengganti sistem feodal menjadi sistem demokrasi. Apakah hanya itu terjang politiknya? Ternyata nggak juga. Di episode 13, Soma memberikan kebebasan pada rakyat di wilayah rampasannya alias Divan setelah menang dari pemberontakan pemerintah kerajaan Amidonia, yang dimana oleh pemerintahan kerajaan Amidonia sebelumnya itu cenderung diktator karena emang sebelumnya itu merupakan kerajaan militer. Dan mungkin ya gue mikir wilayah Van ini bakal menjadi wilayah persemakmuran Elfriden. Oke, itu adalah terjang politiknya Soma. Sekarang gue bakal membedah kebijakan-kebijakan Soma dalam terjang politiknya itu ya, dari kacamata pribadi gue. Kebijakan pertama adalah mengeruk anggaran. Ya, mengeruk anggaran ini tuh tujuannya adalah untuk menghemat dan juga mencegah adanya korupsi. Cara ini pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, itu Pak Basuki Cahayapurnama atau kita kenal sebagai Pak Ahok, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Lalu merekrut rakyat ketimbang bangsawan untuk ikut dalam pemerintahan dan menangani langsung krisis pangan ini. Kalau gue bedah, Soma mungkin berpikir bahwa yang bisa membantu dan mengetahui situasi langsung di masyarakat itu ya rakyat itu sendiri. Dan juga kalau terpaku pada bangsawan saja, maka untuk mencari seseorang yang memiliki potensi besar itu sulit Pak, karena yaitu terpaku pada bangsawan yang mungkin kebanyakan tuh tamak kalangan bangsawan itu. Terus membuat siaran semacam TV gitu untuk menghibur rakyat dan juga sebagai alat media siaran. Ini alat akhirnya berguna juga ya, yang tadinya hanya untuk pidato raja doang, sekarang menjadi media siaran yang multifungsi banget. Siaran pertamanya adalah acara kuliner. Ini yang nyarin langsung dari kerajaannya loh. Ya ini udah kayak acara santapan Nusantara. Sekarang tomat. Yang dari pemerintah kita pada tahun 1990-an kalau nggak salah. Tujuan dari siaran acara ini tuh adalah untuk memberitahu atau mempromosikan makanan alternatif pada rakyat, sehingga sembari menurunkan krisis pangan, rakyat juga tidak kelaparan. Lalu pada saat krisis pangan sudah mulai selesai, Soma berencana untuk memajukan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur, yakni kota pelabuhan Veniti Nova. Dan kota pelabuhan ini diperuntukkan sebagai pendistribusian barang dari dalam atau luar negara melalui jalur laut, dan juga pembangunan jalan untuk bisa mengontrol pengiriman barang dari darat ataupun laut, dan juga bisa memperlancar pendistribusian barang dari kota-kota lain. Selain itu juga jalan-jalan ataupun kota pelabuhan itu bisa menumbuhkan ekonomi pada penduduk sekitar, dan peristiwa ini dinamakan sebagai multiplier effect. Pada episode 10-an kalian pasti lihat bangunan yang ada di tengah peperangan antara pasukan Raja Soma dan juga pasukan Carmine yang kayak kastil Choche gitu kan. Nah, itu adalah benteng dan namanya adalah benteng Tsunomata. Fungsi dari benteng itu adalah untuk pertahanan dan perlindungan pasukan, serta juga bisa jadi serangan pasukan dari dalam benteng. Lalu kenapa dinamakan Tsunomata? Ya mungkin saja Soma terinspirasi dari kastil di Jepang yang namanya adalah Kastil Tsunomata, karena konon kastil ini dibangun dalam satu malam yang sama dengan lama pengerjaan benteng Tsunomata ini.
敵さんからしてみたら朝起きたら目の前に砦ができていたのです。 Di anime ini secara langsung maupun gak langsung mengandung beberapa terminologi atau sistem politik atau ekonomi di dalamnya. Di antaranya feodalisme, demokrasi, monarki, dan juga Machiavellism. Apaan mereka itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah feodalisme. Apa itu feodalisme? Feodalisme itu aslinya adalah sistem atau struktur sosial politik yang menempatkan bangsawan sebagai penguasa kawasan yang ditunjuk oleh kerajaan. Tetapi kalau versi luasnya, feodalisme itu adalah sistem atau struktur sosial politik di mana pejabat dan penguasa itu diisi oleh kalangan kesatria dan juga bangsawan. Dan sistem ini populer di Eropa pada abad pertengahan sampai abad Renaissance dimulai. Oh ya, kalau di zaman sekarang istilah feodalisme ini sudah dipejoratif maknanya. Abis itu demokrasi. Demokrasi ini lu udah pada tahu lah ya. Sistem politik yang sangat populer ini sudah ada di Athena, Yunani pada tahun 507 sebelum Masehi yang diterapkan oleh Cleisthenes. Aspek demokrasi di anime ini gua terfokuskan pada di mana rakyat biasa itu bisa ikut dalam pemerintahan kerajaan Elfriden. Bahkan Perdana Menterinya saja yang baru itu berasal dari rakyat biasa. Lalu bentuk negara yang dipimpin oleh Soma ini adalah monarki. Monarki itu terbagi dalam dua jenis, yaitu monarki absolut dan juga monarki konstitusional. Monarki absolut itu raja atau ratunya itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi di monarki absolut ini rajanya itu menguasai penuh kerajaan. Beda lagi kalau dengan monarki konstitusional, yang dimana kepala negara dijabat oleh raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahannya itu dijabat oleh perdana menterinya. Nah, kalau di kerajaan Elfriden ini gua agak bingung, Pak. Bentuk monarkinya itu kayak apa? Kalau monarki absolut ada perdana menterinya, tapi kalau monarki konstitusional yang paling kelihatan kerja itu cuma Somanya doang, perdana menterinya nggak disorot nih. Tapi kayaknya kerajaan Elfriden ini sebagai monarki konstitusional karena ada perdana menterinya. Lalu kita lanjut ke bagian yang menurut gue menarik nih, yaitu Machiavellism. Kalau gue baca-baca di gekoku.fandom.com, Soma memiliki ketertarikan pada ide-ide Machiavelli dan juga Sun Tzu. Tetapi di bagian ini gua akan membahas Machiavelli doang. Kalau lu anak sejarah atau punya ketertarikan di ilmu politik atau enggak suka dengan buku-buku, lu pasti tahu buku yang judulnya Il Principe. Nah, dari sini asal mula kenapa ada istilah Machiavellism. Istilah Machiavellism ini berasal dari penulis buku Il Principe, yaitu Niccolo Machiavelli. Singkatnya, di buku ini itu mengajarkan kekejaman untuk sang raja lakukan demi mempertahankan atau mengamankan kekuasaannya dalam konteks negara atau kerajaan sedang dalam konflik atau ketidakstabilan. Dan cara ini dipakai Soma setelah memenangkan perang saudara dan juga pemberontakan dari kerajaan Amidonia, yang dimana Gaius, pemimpin pemberontakan dan juga koruptor yang ditangkap itu dieksekusi dengan kejam di depan rakyatnya. Kalau menurut gua sih, Soma ini adalah penganut Machiavellisme versi baiknya. Oh ya, Soma juga memiliki sikap yang realistis, yang dimana sikap ini mempresentasikan Machiavellisme itu sendiri. Anime ini adalah anime politik yang sangat bagus apabila dikasih dengan bumbu dramanya. Bumbu drama yang gue maksud ini adalah konflik politik, yang dimana ada revolusi dari rakyat atau perpecahan kubu. Jadi ada yang pro Soma ataupun kontra Soma. Walaupun emang di pertengahan anime ini mulai emang ada kayak gitu, tapi ya sayangnya anime ini memang tidak ada genre dramanya. Kalau ditambahin genre dramanya, ini mungkin bakal bagus. Dan juga paham-paham di anime ini sesuai yang ada di zaman kerajaan, yang memang terkenal dengan feodalismenya. Oke, segini aja video gua ngebedah anime How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Padahal di anime ini ada hukum permintaan dan penawarannya.
Tetapi kalau gua bedah mungkin bakal panjang banget ini video, jadi gua males. Oh ya, jika lu suka dengan video gua ngebedah anime ini, tulis aja di komen anime, film, atau game apa aja yang bisa gua bedah referensinya. Jadi segitu aja, dan kita tunggu anime season 2-nya di Januari mendatang untuk bisa tahu kota Van ini bakal jadi apa. Jadi negara persemakmuran atau jadi apa? Gua nungguin nih, jadi lumayan seru. Oke, segitu aja dari video ini. Like aja video ini karena dislike-nya udah nggak berfungsi lagi, tapi tetap dipajang. Komen dan juga share, subscribe. Ya, see you in next video. Bye.